Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kajian perdana ya, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan semuanya Allah kabul, Allah mudahkan, Allah terima apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, dan semoga apa yang dimulai hari ini sebagai pembelajaran untuk hari esoknya agar lebih baik lagi insya Allah. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المعلمين ومعلماتنا أحسن إلى شيخ بنقلان مدورة ومشايخ للبيوت ولجميع المعلمين ولآبائنا وأمهاتنا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين. Kami kembalikan ke moderator Karisti. Silahkan Karisti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya pembacaan salawat oleh Ustazah Farinada Labila dari Brebes kepadanya kami persilahkan. Ustazah Farnida Labiba. Ya, silahkan Ustazah. Ustazah Farnida kayaknya audionya belum nyambung ya.
Ustazah Farnida udah connect? Ada. Ya, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kajian malam ini, alangkah lebih baiknya kita bareng-bareng membaca sholawat kepada Rasulullah supaya niat kajian kali ini, niat tolabul ilmi kita dianggap sebagai amal yang baik dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Fil Qur'ani sa'amdi ajlu khabathal ardi nasru kitabi aula wa sayablu bid dunya qawla bil Qur'ani sa'amdi ajlu khabathal ardi nasru kitabi aula wa sayablu bid dunya qawla ذقت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وزح الجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yang disampaikan oleh Ustazah Sofwah kepada Ustazah Sofwah, kami persilahkan.
Baik, sambil menunggu Ustazah Sofwa, kita akan membacakan biodata dari Ustazah Sofwa ya. Materi kita pada malam hari ini, nama panjang beliau adalah Sofwatul Mala dengan akun Instagramnya @sopel. Nanti dilihat aja ya di grup ya. Nanti kalau yang ketinggalan, insya Allah minggu depan di-share lagi biodata beliau. Beliau lahir di Cianjur, sampai sekarang juga beliau di Cianjur. Beliau alhamdulillah sudah dikaruniai dua orang putri. Kegiatan sehari-harinya beliau menjadi ibu rumah tangga, seorang istri, dan mengabdi di Ma'had Lil Banat Al-I'tisam Sa'adah dan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Khadijiyah. Beliau mengabdi di pesantren orang tuanya, juga mengabdi di pesantren mertuanya. Alhamdulillah, latar belakangnya beliau sekolah SD, setelah dari SD langsung masuk ke Pondok Pesantren Al-Abror Cianjur, kemudian selama 3 tahun, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiat Lirboyo, asuhan dari Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur yang menjadi guru kami semua selama 4 tahun. Ya. Alhamdulillah, beliau ini sudah banyak mengabdi di masyarakat, insya Allah ya. Mungkin dari suaranya nih beliau berada kayak awet muda. Suaranya masih suara seperti masih muda ya, tapi beliau alhamdulillah kiprahnya di masyarakat sudah banyak. Ya, malam ini kita sama-sama akan belajar bersama dengan beliau. Sudah hadir belum Ustazah Sofwa? Sudah, Ustazah. Silahkan Ustazah Sofwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ini ke sesi pertanyaan atau bagaimana, Ustazah Azah? Materi lagi, Ustazah. Melanjut. Materi lagi? Oh iya. Ini tadi ya, muncul di layarnya semua? Muncul. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang. Nah. Tes.
Sudah nyambung, Ustazah, silahkan. Ini halaman 3-nya nggak kelihatan. Baru sepotong. Nah, gitu ya. Ke atasan dikit. Iya. Cukup Ustazah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi siang kita sudah membahas tentang kewajiban seorang muslim dan muslimat. Tadi itu belum dibahas ya hadisnya hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa kata Kanjeng Nabi, mencari ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga harus mencari ilmu. Untuk pembahasan selanjutnya ini masih sama, masih menceritakan tentang keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang yang mau, orang-orang yang suka ataupun orang-orang yang bisa hadir di majelis ilmu. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, man salaka thariqan yabghi fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang cara jalan menuju Allah dengan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia masuk ke surga. Jadi jalan terbaik atau jalan yang paling mudah untuk kita sampai ke surganya Allah itu adalah, yang paling mudah itu adalah mencari ilmu. Jadi dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, yang paling mudah itu yang mencari ilmu. Bukan berarti ibadah lain itu tidak afdol ya, bukan berarti seperti itu. Cuman mencari ilmu itu adalah salah satu hal yang mempermudah kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kan enaknya ngaji tuh gini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak ibadah contohnya sholat lah ya. Kalau sholat itu kan perlu yang namanya menghadap kiblat, perlu yang namanya kita punya wudhu, lalu kemudian kita juga nggak bisa berbicara, lalu kemudian gerakan lebih dari 3 kali itu dapat membatalkan, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum. Tapi kalau thalabul ilmi, saya rasa itu paling mudah ya, ibadah termudah. Karena apa? Karena thalabul ilmi itu bisa paling enak lah ya gitu. Jadi kalau kita sambil sambil makan ya bisa sebenarnya ya. Terus kita juga kayak majelis ilmu seperti ini kan enak ya, sambil tiduran juga enak kan. Terus bisa nyambi gitu ya. Bisa kalau ibu rumah tangga bisa sambil melaksanakan pekerjaan rumah tangganya. Jadi ibadah termudah, untuk salah satu termudah gitu ya, jalan menuju surga itu adalah dengan mencari ilmu. Begitu bukan, Teh Azah? Tes.
Lalu kemudian wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan wa innal alima fayastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitan fil ma. Lalu kemudian keutamaan orang yang mencari ilmu itu adalah para malaikat akan menyiapkan menyiapkan sayapnya untuk thalibul ilmi. Hingga orang yang alim itu, jadi kalau misalkan kayak ada majelis thalab ilmi seperti ini, para malaikat itu kayak mengelilingi kita gitu. Kayak mengelilingi kita, lalu setiap ada orang alim gitu, orang yang berilmu, maka baginya setiap sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di air, semuanya membacakan istighfar untuk orang yang alim, memintakan ampunan bagi orang-orang yang mau thalabul ilmi. Jadi benar-benar keutamaan yang sangat kita syukuri karena kita sudah mau mendengarkan majelis ilmu ini, walaupun ya saya belum terbiasa ya teman-teman untuk mengisi kajian ini. Jadi mohon maaf bila agak mikir sedikit gitu ya, karena orang Sunda disuruh pakai bahasa Indonesia jadinya agak ragu-ragu gimana ya. Lalu kemudian wa fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Sedangkan kalau diumpamakan orang alim, orang yang berilmu dengan orang yang abid, orang yang beribadah tanpa dia punya ilmu, itu keutamaannya seperti halnya keutamaannya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Jadi saking bedanya gitu ya, orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah. Jadi kalau ahli ibadah tanpa ilmu itu kan sia-sia ya. Dia bisa sah ibadahnya, tahu sah ibadahnya itu kan dengan, kalau tidak dengan ilmu terus bagaimana dia bisa tahu gitu ya. Jadi memang harus thalabul ilmi itu hukumnya wajib gitu. Jadi walaupun toh kita sekarang thalabul ilmi misalkan, jadi yang wajib itu tuh thalabnya, usahanya. Untuk hasil itu ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita sekarang belajar ya, besoknya kita lupa. Yaitu mau bagaimana lagi, itu kan hasil yang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jangan risau gitu ya. Nanti aku kalau ikut kajian ini saya akan bisa atau tidak ya. Nah, itu urusan Allah. Kita akan hafal terus atau bagaimana, itu urusan Allah. Pokoknya yang penting kita thalabul ilmi, mencarinya itu yang wajib. Usahanya. Nah, untuk hasil itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini ilmu-ilmu yang akan kita kaji ini betul-betul bermanfaat untuk diri kita. Amin. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang alim atau para alim ulama itu merupakan warosah atau ahli warisan para nabi. Wa innal anbiya'a lam yurithu dinaron wala dirhaman. Wa innama warathul ulama faman akhadha bihadzin wafir. Bihadzin atau apa itu? Jadi sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar atau tidak mewariskan harta yang berupa dinar. Kalau misalkan
kayak dinar tuh apa ya, uang, mata uang gitu ya, uang ataupun tidak Mas, dirham, emas ya, emas ya, mas, perak emas ya, dan harta lah gitu ya. ya tidak mewariskan emas, perak dan lain sebagainya. Tapi para nabi-nabi kita itu mewariskan ilmu. Maka kalau kita termasuk orang yang mencari ilmu gitu ya, kalau kita termasuk orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, berarti kita mendapatkan bagian atau mendapatkan warisan dari para nabi. Kalau kita termasuk orang-orang yang tolabul ilmi, ya. Jadi kalau kitanya nggak semangat tolabul ilmi, oh berarti kita nggak kebagian nih warisan para nabi. Karena warisan para nabi itu adalah ilmu. Alhamdulillah ini teman-teman yang ikut berpartisipasi berarti termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian warisan dari Nabi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ghairuhuma. Anal ishtighala bil ilmi min afdhalit ta'at wa ahsanil qurbat. Sesungguhnya tersibukan oleh ilmu itu merupakan ketaatan yang paling afdol dan cara terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya tadi itu, jadi paling enak itu ya thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu bisa sambil ngobrol-ngobrol enak gini ya. Jadi bisa sambil santai-santai. Tidak seperti ibadah lainnya yang membutuhkan keseriusan gitu ya. Kalau di majelis ilmu itu kan kita sambil guyon juga bisa, sambil ya tadi itulah contohnya. Tapi ya tetap ada adab-adabnya. Adabnya tuh ya banyak ya adab-adabnya. Supaya kita lebih hebat lagi gitu mencari ilmunya. Fatakriru misli hadhihin nubdati fi majami'in nisa afdalu min ishtighalihinna binahwi dzikrin au kalamin mubahin. Jadi kalau pendapat orang-orang ahli ilmu, para wanita itu lebih afdol untuk mengikuti menyibukkan diri untuk mencari ilmu daripada mengikuti atau tersibukkan dengan seumpamanya kalam-kalam ataupun apa ya, komunitas, daripada ikut pada komunitas-komunitas yang tidak jelas gitu ya, yang mubah, yang enggak ada manfaatnya. Contohnya apa ya? Banyak ya sekarang ya komunitas yang enggak ada manfaatnya. Contohnya ya grup apa misalkan grup apa ya yang isinya tuh gosip, gosip apa bukan kan mubah Arisan, ya itu. Oh arisan arisan, nongkrong. iya. Nongkrong gitu ya nggak jelas, yang menghabiskan waktu kita. Nah ini, nah daripada yang semacam itu ya mendingan kita mengikuti ini yang bermanfaat. Seperti itu. Ini ada sebuah cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu Rasulullah masuk fil masjidi di dalam masjid. Ternyata ketika Kangjeng Rasulullah bukan masuk ya, keluar dari masjid, Kangjeng Rasul melihat di masjid tersebut ada 2 majelis. Jadi ada 2 kumpulan katanya. Yang pertama majelis yang di mana di dalam majelis tersebut menjelaskan tentang ilmu atau belajar gitu ya, belajar fikih, belajar apalah, nggak tahu. Lalu kemudian yang satunya lagi majelis yang di situ kayak zikir gitu ya, berdoa bareng-bareng gitu. Nah, kata Kanjeng Rasul gini, kilal majlisen ila khair. Kedua majelis ini, kedua grup ini, kok grup ya? Kedua majelis ini tuh baik, kata Kanjeng Rasul gitu. Ya, dia gimana nggak baik? Yang satunya zikir, yang satunya taklim, yang satunya belajar ilmu gitu ya. Tapi
Ini. Gimana ini ta'aza wa amma haula? Ini gak ada fayata'allamuna wa yufaqihunal jahil. Gimana? Ini apa ini? Amma haula fayad'unallaha ta'ala wa amma haula fayata'allamuna wa yufaqihunal jahil. Haula afdal bita'lim. Jadi Nabi Muhammad Itu enggak, itu apa lafaz setelah bita'lim apa itu? Bitta'lim ursiltu. Nabi Oh, Muhammad ursiltu. itu diutus untuk belajar. Oh iya. Yang paling utama tuh belajar. Yang paling utama itu ya majelis yang di dalamnya itu adalah yatafaqahun, di mana di dalam majelis tersebut menjelaskan tentang ilmu gitu ya. Lalu Kangjeng Rasul duduk dengan orang-orang yang di dalamnya menceritakan tentang ilmu. Jadi Rasulullah lebih memilih untuk ikut ke majelis ilmu daripada ke majelis yang satunya itu yang di dalamnya tuh berdoa, yang di dalamnya tuh berzikir dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu keutamaan mencari ilmu. Gitu, Teh. Lanjut. Apa udah? Sudah dulu apa bagaimana Teh Azza? Afwan Ustazah Us. Mau buka sesi pertanyaan bebas juga silakan ya Ustazah. Ya, mangga. Tadi itu ada yang nanya keterangan tadi ya? Udah dulu kali ya? Tes. Baik. Gimana Teh Safa? Pertanyaan yang tadi itu apa? Boleh tolong dibacain ya admin ya. Nah, Ustazah. Pertanyaan yang mana? Yang di grup itu. Mau dibahas sekarang atau bagaimana? Atau ditulis di grupnya itu? Yang tadi meminta apa tadi itu? Keterangan dari Kifayatul Atqiya. Oh, alah, yang di grup, bentar Ana cek dulu grupnya. Ini pertama kali ya jadi. Yang ini Ustazah. Dibuka bebas aja sekarang di sini ya. Mau Enggak. silahkan yang hadir. Kalau mau bertanya silakan. Ini ada yang bertanya yang di grup tadi pas kajian mau dibahas di sini. Nah, enggak. Iya boleh. Izin bertanya untuk kisah Nabi Adam tadi tentang pujian, referensinya dari kitab apa? Oh, itu. Yang tadi alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida itu referensinya dari kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Di dalam situ ini kan syarah dari kitab Salalimul Fudhala. Di situ kan gini. Awalnya tuh alhamdulillah bednya itu alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrohul mutakamila gitu ya. Terus di dalamnya ada keterangan seperti ini.
Waaf 2 baris atau berapa baris ya ini? 1, 2, 3, 4. 4 baris dari bait itu. Wa afdolul mahamid ayyakula alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lima waroda Anallaha ta'ala lama ahbatu adama ilal ard qala ya Rabbi alimnil makasib wa alimni kalimatan tajma'uli fihal mahamid. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi qul salasan inda kulli sobahin wa masain alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Jadi yang saya pahami bahwa pada waktu itu Nabi Adam ketika Allah turunkan ke dunia, Nabi Adam tuh minta dibelajarkan bagaimana caranya bekerja dan bagaimana kalimat apa yang Nabi Adam tuh bisa memuji Allah dengan sempurna. Lalu Allah mengatakan, memberi wahyu kepada Nabi Adam, bacalah alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazidah tadi 3 kali setiap subuh dan setiap sore gitu. Itu dari kitab Kifayatul Atqiya ala Minhajil Asfiya. Bukan ala ya. Alanya Salalimul Fudola. Gitu. Gimana? Gimana? Sudah. Cek. Ini ada lagi Ustazah. Ya, gimana? Untung sudah boleh bertanya. Enggak. Terima kasih. Ini udah dibuka ya pertanyaannya ya. Tadi alhamdulillah terima kasih materinya sudah dibacakan. Gitu gamblang. Ini kan menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Begitu mulianya orang-orang ahli ilmu. Tentang pentingnya, bahkan dalam hadis dijelaskan kan wajib mencari ilmu. Nah, pertanyaannya, sekarang kan metode belajar mencari ilmu itu kan banyak, pesantren. Kalau boleh nggak, itu sudah mencukupi termasuk ta'alum atau belajar ketika belajarnya kita nonton, belajar lewat YouTube, karena mungkin mampunya di situ. Misal belajar kita kayak kajian seperti ini sudah dianggap ta'alum atau belum? Atau sudah menggugurkan kayak bukan nggak usah mondok, misal mampunya belajarnya pakai YouTube atau lewat kajian-kajian seperti ini, itu sudah dianggap ta'alum sehingga bisa termasuk orang-orang yang mansalah katorikon di situ. Terima kasih Ustazah. Paham nggak Ustazah pertanyaannya? Halo? Tes. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Dijawab sekarang apa gimana ini, admin? Boleh langsung Ustazah. jawab aja Ustazah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dalam mencari ilmu itu tidak, maksudnya tuh majelis itu tidak harus, kalau zaman sekarang itu nggak harus ini ya, nggak harus kumpul ya. Bahkan dalam apa namanya, kayak kajian-kajian seperti ini atau kita nonton YouTube yang isinya ngaji gitu, itu juga terbilangnya tholabul ilmi gitu. Cuman kita harus apa ya, pintar-pintar memilih kajiannya seperti apa. Jangan sampai kita memilih kajian-kajian yang tidak ada sanad gurunya, gitu, paham nggak? Kan setiap seseorang yang bukan seseorang ya, kok seseorang. Setiap mengisi pengajian itu kan berarti yang mengisi pengajian itu kita harus tahu betul gitu. Dia mengambil referensinya dari mana, lalu kemudian sanadnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Kalau menurut saya sih lebih ke itu aja. Tapi kalau dapat atau tidak ganjarannya ya dapat banget gitu. Ganjaran ta'alumnya itu udah dapat. Dan tholabul ilmi itu bukan hanya di pondok pesantren gitu. Kayak kita gini aja nggak mondok misalkan, itu juga bisa tholabul ilmi dengan cara kita bertanya ke orang lain atau kita mendengarkan ceramahnya orang lain atau bagaimana, itu juga termasuknya tholabul ilmi. Kayak contohnya haid itu belajar ilmu haid. Belajar ilmu haid itu kan fardu ain. Kalau kita belajar ilmu haid itu kan fardu ain. Kalau kita tidak bisa dan ternyata seumpama kita sudah menikah, sebenarnya kan yang wajib mengilmui istrinya itu kan adalah suaminya. Kalau suaminya tidak mampu, maka si istrinya itu wajib dijurungkan, didukung, disuruh untuk mencari ilmu. Misalkan kita nggak tahu nih apa gimana nih hukumnya. Nah, dengan menanyakannya misalkan kepada seseorang itu juga termasuk thalabul ilmi, kan kita cari tahu ilmunya tuh gimana ya, kalau kita headnya begini ilmunya gimana ya. Nah, itu juga termasuk thalabul ilmi, kita nanya aja itu udah termasuk thalabul ilmi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kali aja ada yang nggak sepaham bisa lah. Terus gimana? Sudah cukup? Ini ada yang bertanya di grup Ustazah, apakah mau dibacakan di sini? Yang mana? Yang Aisyah, yang di grup pas tadi kajian siang. Ya. Boleh dibacakan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya, saya sering dengerin kajian tapi terkadang sambil kerja Ustazah, kadang juga sambil beberes rumah. Bagaimana pendapat Ustazah? Apakah saya itu secara tidak langsung tidak punya adab terhadap ilmu? Sekian Ustazah, syukron. Asalkan nggak dengerinnya di WC aja. Asal didengarkan mendengarkannya tuh bukan di tempat-tempat yang tidak baik gitu ya. Contohnya kita mendengarkan kajian saat kita berada di WC itu kan sungguh-sungguh tidak beradab. Tapi kalau misalkan sambil beberes rumah kayak gitu ya oke-oke aja, nggak apa-apa. Sepertinya. Baik Ustazah, syukran penjelasannya. Itu teh titipan dari pertanyaan saya tadi. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau
tidak disertakan referensi kayak Ini ada yang bertanya di kolom komentar. Apa kamu dibacakan Ustazah? oh iya, mangga. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Yang Abdul itu berilmu dulu lalu membangun adab atau punya adab dulu baru nambah ilmu? Ini sering saya dengar bahkan jadi perdebatan. Oke. Kalau menurut saya dua-duanya adalah hal yang penting. Ilmu tanpa adab tidak bisa barokah. Sedangkan al-adab fauqal ilmi. Sebenarnya seperti itu. Adab itu di atasnya ilmu. Adab itu di atasnya ilmu. Kalau prinsipnya seperti itu sih sebenarnya. Al-adab fauqal ilmi. Tapi orang yang beradab itu pasti berilmu karena dia tahu kan adabnya. Begitu. Kurang lebih. Yang beradab itu kan pasti berilmu. Kan dia tahu bahwa adabnya. Misalkan contohnya gini ya. Adab kepada orang tua tuh seperti ini misalkan. Atau adab kepada guru kita seperti ini. Kan dia bisa tahu adab-adaban itu karena dia sudah berilmu kan berarti ya. Atau bagaimana? Iya, seharusnya kayak gitu ya Ustazah ya. Hmm. Tidak, bukan sesuatu yang harus diinginkan, tapi Al-adab fauqal ilmi gitu. Adab itu di atas. bisa berjalan dengan bersamaan juga ya itu apa adab dan ilmu itu. Jadi umpamanya kalau misalkan kita kayak kayak apa namanya kayak ngadonin gitu ya, adonan gitu ya. Kalau misalkan tanpa apa namanya bumbu gitu ya, makanan tidak akan terasa enak gitu. Ya begitu pula orang yang berilmu kalau tanpa adab ya nggak ada itu, nggak ada barokahnya begitu kurang lebih. Ada lagi? Tidak apa-apa kalau yang lainnya juga nggak apa-apa. Yang tidak ada kaitannya juga nggak apa-apa. Asal dalam ilmu fikih. Insya Allah nanti dibantu sama Umi Azhar. Ustazah Azhar. Sama Ustazah Rati. Ada lagi enggak? Mbak ada pertanyaan lain? Udah. Barangkali Mbak Muma Ais yang bersenanya apa tanggapan dari Ustazah Sofa ada yang kurang atau bagaimana atau ada yang mau nambahin lagi pertanyaan? Kalau peribahasa
Indonesia tuh adab tuh kayak seolah-olah ilmu padi ya, Ustazah Sofa. Gimana? Adab dan ilmu itu kayak ilmu padi ya, kalau bahasa, kalau istilah di Indonesia, istilah Sunda, semakin berisi ilmunya, semakin merunduk. Mm-mm. Harusnya sih seperti itu. Iya benar. Monggo Mbak, siapa tadi? Monggo Mbak Kristi, Mbak moderator dilanjutkan lagi. Kali ada yang bertanya atau masih ada pertanyaan di grup. Ini Mbak moderatornya sepertinya lagi itu ya, lagi katanya lagi marketin kuota. Teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan ini kan baru pertama kali, jadi agak-agak apa ya, eh agak-agak belum lancar dari admin dan dari semuanya. Mohon maaf teman-teman. Semoga kedepannya nggak kayak gini ya. Amin. Amin. Semoga lebih baik lagi. Persiapannya lebih matang ke depannya. Ya, ya begitu. Ini kan sebenarnya bukan saya ya yang ngisi. Iya ya, Ini dadakan. tapi insya Allah saya Sofa selalu siap. Insya Allah kalau sehat, insya Allah. Amin. Sehat-sehat. Monggo Mi. Yes. Teman-teman yang ikut nggak apa-apa kalau malu untuk bertanya di apa namanya di Zoom, bisa di
grup aja ditulis apa-apa atau di obrolan. Gitu ya Mirati, Ustazah. Ya, boleh. Gak usah malu bertanya. Insya Allah nanti kita jawab. Misafah jawaban. Kalau saya bisa yang jawab jawab, ya, Misafah. dijawab sekarang. Tapi kalau nggak bisa jawab di Nanti apa? di grup ya, kita belajar. PR. Mm. Belajar dulu. Monggo ditutup Mi, sekalian Ustazah, sekalian disimpulin doa. Alhamdulillah Zoom kali ini ya terbilang alhamdulillah lancar. Semoga kedepannya tidak seperti ini, tidak krik-krik ya. Ini mah terbilang krik-krik sih. Tapi mudah-mudahan kedepannya semakin aktivis lagi ya teman-teman semua. Ini juga jadi bahan adanya grup seperti ini jadi tempat apa namanya kita untuk belajar bareng lagi. Jadi teman-teman jangan malu ya kalau mau bertanya. Kita juga sama-sama belajar. Biar sama-sama Bukan ngaji. udah bisa ya. Jadi kita bisa buka-buka lagi gitu ya yang belum kita paham dengan berkahnya musyawarah seperti ini kan bisa jadi terbuka. Mungkin sekian dulu Zoom untuk hari ini, untuk malam hari ini. Mudah-mudahan besoknya kita lebih baik lagi. Bagaimana ini Ustazah Ratih ditutup dengan doa? Mangga Ustazah Ratih. Waktu dan tempat kami kembalikan. Saya undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah atas ilmunya. Atas ilmu yang telah diberikan kepada kita, semoga menjadi ilmu yang manfaat, berkah, dan kita bisa mengamalkannya. Langsung saja, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa persiapan lebih matang lagi untuk kajian yang Zoom ini. Dan untuk yang pertanyaan-pertanyaan, meskipun keluar dari pembahasan boleh ya, nanti boleh juga dikirim di grup ketika grup dibuka untuk komenannya dibuka untuk semua, enggak di share aja. Meskipun tidak sesuai dengan pembahasan ya, nggak apa-apa. Langsung saja kita tutup pengajian hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila daya, saya undur diri. Mbak Risti-nya kayaknya belum bisa masuk lagi, Mbak moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aza? Oh, Mbak Aza juga. Kayaknya masih di kelas ya. Monggo yang mau keluar rapat dipersilahkan. Insya Allah kita besok mulai lagi jam 7 kalau nggak ada halangan. Paling telat 7:30 insya Allah. Nggak bakalan mulai terlalu malam.